Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selalu kita berterima kasih, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sudah dipelihara sama Tuhan. Sudah kita memasuki hari yang pertama di bulan September, 1 September 2025. Kita sudah beraktivitas dari pagi, siang, sore, malam menjelang malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Tuhan menjadi awal dan akhir. Tuhan sudah mengawal kita memasuki, tadi pagi kita memasuki 1 September 2025. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Biar kita akan tutup 1 September malam hari ini, di mana Bapak Ibu sebentar kan berbaring tidur bersama saya juga harus istirahat. Kita tutup semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dapat berbaring tidur dengan nyenyak. Sehingga besok bangun tubuh yang sehat, besok sudah tanggal 2 September. Biar selalu andalan Tuhan. Karena Tuhan begitu cinta kita semua. Kalau Tuhan Yesus cinta kita, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau berbagi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita diberkati untuk memberkati. Sebentar kita membaca Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 berihal tentang hal memberi sedekah. Kita bisa memberi sedekah itu karena berkat Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat akan berikan kelimpahan. Mari, milikilah sifat murah hati. Seperti Yesus sifat murah hati. Kita diberkati untuk memberkati. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta Yesus hampa tak berguna. Amin, haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, haleluya, hanyalah bahasa cinta, puji setiap hati. Amin, haleluya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami lebih dekat kepadamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Amin, haleluya. Cinta itu murah hati, rela menderita. Oh, haleluya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat kepadamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami lebih dekat padamu. Dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia Tuhan punya mula
segala kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah malam hari ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita diizinkan Tuhan memasuki hari yang pertama, tanggal 1 September, Senin malam hari ini, 2025 ini anugerah Tuhan. Biar kata firman Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kasih. Ada iman, ada pengharapan kasih. Tapi iman pengharapan itu semua akan selesai sampai kita di dunia. Tapi kalau besok di surga, kita punya kasih. Sebab langsung kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kata firman Tuhan 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Kasih itu dari Tuhan sempurna. Kalau itu mari Bapak Ibu, kita memiliki kasih. Seperti yang saya katakan, harus memiliki 5 karakter ilahi. Yang pertama kasih. Di atas segala kan kasih. Saudara boleh pintar, boleh hebat, tapi kalau tidak punya kasih, jadilah sombong. Tapi kalau kita hidup sederhana, punya kasih, ada kemurahan Tuhan. Kan memang hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman kita, melalui cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang kita alami, mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang berurutan, Bapak Ibu ya, berurutan. Puji Tuhan. Kita malam hari ini kita senantiasa diizinkan Tuhan baca firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Puji Tuhan, kita 1 September 2005 kita membaca Matius pasal 6 ya. Biarpun pendek cuma 4 ayat, tapi yang penting ini firman Allah kita baca. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu di surga. Jadi tujuannya dilihat orang, ya jangan ya. Kalau dilihat orang berarti kita mau pamer diri, berarti sombong ya. Jadi Tuhan mengajar kita supaya kita punya hati yang bersih dan tulus murni. Ini berarti pamrih saudara ya. Jikalau kewajiban agama kita sebagai Kristen, wah supaya dilihat orang, tujuannya dilihat orang, dihargai orang, berarti tujuannya tidak tulus, Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan lihat hati. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan melihat hati sampai ke batin orang, sampai yang sekecil-kecilnya. Tuhan Maha tahu. Jadi intinya di sini, mari kita mau takut akan Tuhan, semuanya ditujukan kepada Tuhan, memiliki hati yang bersih, tidak punya hati yang punya tujuan-tujuan yang tidak baik ya. Jadi kata Tuhan di ayat pertama, supaya kita memiliki hati betul,
supaya kita memperoleh upah besar di sorga. Jadi jangan lihat supaya tujuannya pamrih, supaya dilihat orang, berarti hati kita tidak bersih, tidak tulus kepada Tuhan. Jadi intinya Tuhan mau tahu hati kita bersih dan tulus. Jangan tujuan untuk dihargai orang, dihormati orang, dilihat, wah orang Kristen ya, wah. Tapi kalau kita berbuat baik itu harus. Maksud saya supaya kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu harus, ya harus berbuat baik, cinta kasih, murah hati, ya. Karena ini benar-benar ayat kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, harus janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jadi memberi sedekah itu harus memberi sedekahnya. Tapi yang tidak boleh dengan tujuan supaya dikenal orang, ya dipuji orang, pamrih. Pamrihnya ini yang nggak boleh. Tapi memberi sedekahnya itu harus, ya. Karena itu kewajiban kita orang Kristen harus punya cinta kasih. Kita diberkati untuk memberkati. Tapi tujuannya bukan untuk memamerkan diri supaya dipuji orang. Ini tujuannya ini, ya. Tapi kalau tujuan kita benar menolong orang, kasihan orang, hati yang bersih tulus, itu berkenan sama Tuhan. Ya, seperti Yesus mengajarkan Allah itu kasih. Tidak boleh kita saling benci. Yang ada di dalam diri kita kasih. Terus ayat ketiga, tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu atau apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi kalau kita memberi, tidak boleh pamer-pamer, saudara ya. Ngomong sana sini, oh aku memberi ini, jumlah ini. Tujuannya tidak berdiri pamrih, nggak bisa. Ya. Yang penting Bapak Ibu memberi berkat kepada gereja, maka dikasih amplop supaya tidak boleh pamer-pamer, dipajang-pajang, ngasih amplop 100.000 dipajang-pajang, angkat tangan, bukan begitu, saudara. Maka dikasih amplop supaya orang lain tidak tahu. Kita dengan sikap rendah hati. Intinya Tuhan lihat hati. Kalau kita memberi, mari memberilah dengan hati yang ikhlas. Dengan baik, ya, bukan tujuan-tujuan tertentu. Dengan pamrih, tak boleh, ya. Jadi jangan ditahui. Maka di sini diumpamakan kalau kita memberi tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Jadi jangan usah pamer-pamer. Kalau Bapak Ibu sudah memberi, memberilah dengan sukacita. Yang penting Tuhan yang Maha tahu. Yang jelas di sini bicara tentang kasih, memberi sedekah, memberi berkat, ya, dan tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ini ya. Jadi sedekah boleh, tapi tidak boleh pamer-pamer, tersembunyi. Maka Bapa yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Jadi tujuan dari kita, marilah kita punya hati yang tulus. Memberi sedekah, hati yang tulus dengan sungguh-sungguh, dan harus memiliki cinta kasih. Itu yang saya katakan, harus memiliki cinta kasih. Kedua, punya ketaatan. Mari kita mau taat, ya. Kita mau taat. Kita taat. Yang ketiga, harus rendah hati. Dan setia, kita rajin memberi sedekah. Jangan cuma memberi sedekah sekali. Terus-terusan saudari diberkati, makin diberkati Tuhan. Amsal Sulaiman 11:25. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang punya sifat cinta kasih, memberi kepada hamba Tuhan, memberi saya kepada saya sebagai hamba Tuhan, ya, karena seorang hamba Tuhan memang hidup full time untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat suatu hari kelak tercatat di dalam kitab kehidupan, bukan dicatat oleh manusia, tapi tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, apa yang kita lakukan itu Tuhan Maha tahu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Yang penting mari kita berikan sedekah, berikan berkat dengan hati yang tulus. Kita punya bahasa cinta. Kita memiliki kasih Tuhan. Kalau memiliki kasih Tuhan, berarti Bapak Ibu bersama saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena sifat kasih adalah sifat daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, milikilah sifat hati yang punya kasih. Memberi sedekah tapi tanpa pamrih. Dengan tidak tujuan-tujuan tertentu. Tapi semuanya karena dasarnya cinta Tuhan Yesus. Dan kita diberkati karena untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat malam. Kita akan tutup sekali lagi pada malam hari 1 September 2025, karena tadi pagi saudara membuka anak, mengawali memasuki tahun September. Kita bangun pagi dengan yang sehat, kita beraktivitas, dan sebentar kita sebelum bangun tidur, kita berdoa, kita tutup hari ini 1 September dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak bisa berbaring tidur besok memasuki tanggal 2 September di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.